OSC merupakan cara mudah untuk mendapatkan beasiswa full di kampus favorit Anda. Daftar sekarang di osc.medcom.id. Info lebih lengkap bisa dilihat di Instagram dan YouTube @beasiswaosc. OSC Beasiswa untuk Indonesia, di mana beasiswa ini terbuka untuk siswa-siswi SMK dan juga SMK kelas 3 sederajat untuk lulusan ataupun yang belum kuliah. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai beasiswa OSC sudah bergabung bersama dengan kita Rektor Universitas Multimedia Nusantara Ninok Leksono. Selamat siang Pak Ninok. Selamat siang Mbak Gema dan Mas Febrian. Ya Pak Ninok, UMN kan menjadi kampus yang bergabung di OSC sejak tahun 2015, tahun pertama nih ya. Apa yang latar belakangi ikut program dalam beasiswa OSC ini Pak Ninok? Nah, itu karena kami memandang bahwa beasiswa OSC yang diprakarsai oleh media.com itu sebagai satu arah, satu visi dengan apa yang oleh UMN kami pandang tepat juga. Satu, untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa di berbagai penjuru tanah air untuk menikmati pendidikan tinggi. Yang kedua, mendapatkan bantuan finansial yang apalagi setelah COVID itu dirasakan semakin menjadi kendala di dalam orang tua mengirim putra-putrinya ke perguruan tinggi. Baik, Pak Nino, lalu fakultas atau prodi apa yang dibuka di beasiswa OSC dan apa yang paling favorit di antara itu? Nah begini, jadi kami itu kan ada 4 fakultas dan 11 prodi ya, 13 prodi baru yang diminati oleh generasi muda Indonesia. Pertama karena ada tren besar dalam upaya transformasi ekonomi Indonesia itu dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis kreatif, berbasis ilmu pengetahuan. Nah itu yang diminati oleh generasi muda Indonesia, dan memang peluang untuk berkarir di sana itu sangat besar begitu. Nah, memang disitulah tantangannya. Jadi di satu sisi yang ingin masuk itu banyak, tapi juga tidak semudah itu di dalam seleksinya, karena harus mengalahkan lah ya banyak calon-calon lain begitu. Tapi pengalaman kami peserta OSC itu kan memang yang dicari itu talenta unggul. Jadi ya memang itulah yang bisa lolos dan mendapatkan bidang-bidang studi yang diminati, dalam hal ini seperti desain interior, sekarang itu perfilman, animasi, dan ilmu komunikasi. Tapi bidang yang tradisional seperti ilmu akuntansi, manajemen, itu juga masih menjadi favorit ya. Memang yang agak memprihatinkan di bidang engineering itu generasi muda Indonesia seperti kehilangan minat terhadap bidang engineering itu. Padahal engineering yang kami tawarkan itu adalah engineering untuk menuju green technology, karena kita semakin terdesak oleh pemanasan global. Jadi kalau ditanya apa yang paling diminati, semua sebetulnya menarik minat. Tapi yang paling favorit itu ya sementara itu 2, yaitu Ilkom, ilmu komunikasi, strategic communication, dan desain komunikasi visual, selain animasi dan perfilman. Baik, Ilkom dan DKV yang paling favorit ya. Pak Ninok, apakah UMN menyediakan beasiswa untuk calon mahasiswa baru, dan kalau iya bagaimana caranya Pak?
beasiswa itu kami berikan dengan satu metode yang sebetulnya sangat fleksibel ya. Jadi pertama, selama ini kita mengenal beasiswa itu hanya sekedar kalau IPK-nya itu atau lulusannya itu dari SMA itu terbaik begitu. Tapi kami memperluas perspektif beasiswa tersebut dengan misalnya memberi kesempatan pada orang yang berprestasi di bidang olahraga, juara badminton, terus kemudian juara lomba menyanyi atau lomba kesenian yang lain, ya olahraga, kesenian, budaya, tulis menulis dan lain sebagainya yang tidak selalu terkait dengan IPK. IPK itu asal memenuhi yang baik itu ya 3,25 ke atas begitu itu sudah kami anggap baik. Ya tentu memang harus bersaing dengan yang nilai IPK-nya 3,5 ke atas ya 3,7 atau malah 4 mungkin ya. Tapi kami selain itu memberi kesempatan pada mereka yang berprestasi, berkinerja baik, dan memiliki minat yang besar untuk pengembangan seni budaya dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Baik, artinya memang OSC ini membuka peluang bagi calon mahasiswa ataupun mahasiswa baik itu di bidang akademik dan juga non-akademik ya Pak Nino. Pak Nino, tapi kalau kita melihat proses belajar yang dilakukan mahasiswa, selain kuliah dan juga belajar di kelas, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara ini biasanya bisa mengikuti kegiatan apa saja Pak Nino? Nah, inilah yang sedang kami kembangkan terus-menerus ya. Jadi kegiatan belajar mengajar itu ya memang utama tugas pokok ya. Tapi kan di luar universitas, di ranah industri itu juga terjadi pergeseran di mana perusahaan-perusahaan korporasi besar terutama yang sudah terdengar dari raksasa-raksasa seperti Google, Apple, dan lain sebagainya itu melihat yang pertama-tama dipentingkan itu bukan ijazah, tapi sertifikat kompetensi yang tidak kalah pentingnya. Nah itulah yang sebetulnya kami sasar, kami tuju dan kami kembangkan juga gitu juga bahwa mahasiswa itu bisa mengembangkan dirinya secara to the fullest lah ya, semaksimal mungkin sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jadi nilai tidak apa-apa, tidak harus 3,5 ke atas ya, tapi juga tidak terlalu buruk ya, menjadi 2 ke bawah begitu ya jangan. Tapi dia itu memiliki minat yang besar terhadap bidang yang non-akademik, misalnya kesenian, unit kegiatan mahasiswa, aktif di DKBM, di dalam BEM, itu kami hargai dan memang sudah dikenali juga oleh korporasi bahwa mahasiswa yang lulusan yang terbaik itu berasal dari mereka itu nilainya tidak harus 4 tapi memiliki kecakapan soft skill yang tidak kalah hebat ya, dan itu baik, juga berarti soft skill juga dikencangkan di UMN ya. Terima kasih Pak Nino Leksono atas informasinya selaku Rektor UMN. Selamat kembali beraktivitas Pak Nino.